Selamat pagi Indonesia, tanah air tercinta dengan kekayaan yang menarik hati. Hutan, gunung, sawah, lautan tak lepas dari pandangan mata. Namun, ada yang aneh di sini. Dengan kekayaan yang begitu melimpah, masih banyak masyarakat yang tidak sejahtera. Terjadi kesenjangan sosial, khususnya antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Tingginya kemiskinan di desa diakibatkan oleh wilayah yang terisolasi. Akses terhadap transportasi, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, maupun permukiman sangatlah terbatas. Terutama di desa-desa kawasan perbatasan, daerah tertinggal, dan pulau-pulau terpencil terluar. Selain itu, pengembangan potensi ekonomi lokal desa belum optimal akibat kurangnya akses dan modal dalam proses produksi, pengolahan, maupun pemasaran hasil produksi masyarakat desa. Oleh karena itu, perlu diadakan pembangunan di setiap kawasan perdesaan. Sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan dalam RPJMN 2015-2019 yaitu mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. Setiap kawasan perdesaan pasti memiliki potensi yang bisa dikembangkan menjadi suatu usaha dalam rangka menyejahterakan kawasan tersebut. Untuk mengetahui potensi tersebut, perlu dilakukan identifikasi terlebih dahulu. Seperti apa prosesnya? Dimulai dari identifikasi sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan infrastruktur pendukung, dan peluang pasar. Lalu, kita analisa kesesuaian permintaan dan penawaran. Selanjutnya, akan kita lihat prioritas pengembangan potensi usahanya. Ayo kita amati, potensi apa saja yang ada di kawasan kita saat ini. Pertama, kita identifikasi potensi usaha berdasarkan sumber daya alamnya, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, terdiri dari pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup, seperti air, angin, tanah, pertambangan, dan energi. Selanjutnya, kita identifikasi potensi sumber daya manusianya. Sumber daya manusia dapat dikembangkan kemampuannya untuk menggerakkan usaha yang akan dibangun. Caranya, antara lain identifikasi jumlah kepala keluarga yang ada, jenis kelamin, usia, pendidikan, mata pencaharian, keahlian yang dimiliki, dan usaha yang sudah ada. Dari informasi tersebut, kita dapat melihat potensi usaha yang akan dikembangkan. Kemudian, kita identifikasi teknologi dan infrastruktur yang ada untuk dikembangkan dan manfaatkan dalam usaha yang akan kita bangun. Teknologi merupakan peralatan yang digunakan manusia untuk memudahkan dan menyejahterakan kehidupannya. Bisa jadi merupakan peralatan sederhana yang mungkin tanpa kita sadari sering kita gunakan, seperti cangkul, traktor, atau alat penggiling padi. Sedangkan infrastruktur atau prasarana adalah segala sesuatu sebagai penunjang utama terselenggaranya suatu proses, seperti jalan, irigasi, waduk, fasilitas pengolahan limbah, dan fasilitas publik lainnya. Peluang pasar juga harus kita identifikasi untuk menentukan alternatif usaha yang akan kita kembangkan. Caranya, dengan mengidentifikasi jumlah penduduk, rata-rata pendapatan per kapita, dan mendeskripsikan pola konsumsi masyarakat sebagai calon konsumen. Setelah kita identifikasi 4 bagian tersebut, langkah selanjutnya adalah menyesuaikan pengembangan potensi yang dimiliki kawasan perdesaan atau kita sebut penawaran dengan peluang pasar yang ada atau kita sebut permintaan. Kita buat matriks kesesuaiannya sehingga muncul usaha-usaha yang berpotensi untuk dikembangkan. Nah, setelah itu kita buat prioritas pengembangan potensi usaha dalam bentuk tabel. Mulai dari membuat daftar usaha, menentukan kriteria, lalu memberi bobot pada masing-masing kriteria. Kemudian, kita beri nilai setiap usaha. Lalu, kalikan hasil penilaian dengan bobot masing-masing kriteria.
Lalu, jumlahkan hasil perkalian setiap usaha. Jumlah tersebut menghasilkan penilaian akhir. Setelah itu, kita urutkan hasil akhirnya untuk menentukan prioritas pengembangan usaha. Akhirnya, kita dapat temukan usaha yang bisa kita kembangkan di kawasan perdesaan kita. Tapi, ini masih tahap awal. Masih ada tahap selanjutnya, yaitu perencanaan pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan usaha tersebut. Sampai jumpa!